wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama seperti biasanya. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilian ke alam yang terang benderang. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, maka terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Doanya nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar adalah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Doa saya. Ya, terima kasih. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, maka saya akan mengecek dahulu kehadirannya. Abdul Hasan, Hadir Bu. Abdul Karim, Hadir Bu. Badri Golib, Hadir Bu. Ahmad Muhaimin, Hadir Bu. Media Zayani, Hadir Bu. Maulin Cahyani, Hadir Bu. Nur Herlin. Hadir Bu. Oke. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat meyakini bahwa Allah itu Maha Mulia, Maha Mengamankan, Maha Memelihara, Maha Sempurna kekuatannya dan Maha Menghimpun. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal dan adil sebagai implementasi dari sikap Al-Asma'u Al-Husna. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menganalisis makna Asma'u Al-Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matil, Al-Jami, dan Al-Akhir. Kemudian tujuan yang terakhir adalah siswa dapat menyajikan hubungan makna-makna Asma'u Al-Husna. Baiklah, sebelumnya saya akan menanyakan kepada siswa-siswi sekalian, apakah kalian masih ingat tentang materi kita hari ini yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Tentang Asma'u Al-Husna. Apa kalian tahu? Oke. Apakah ada mungkin yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu Asma'u Al-Husna? Siapa yang bisa? Ya. Oke. Asmaul Husna adalah nama-nama indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih atas jawabannya. Yang bisa menjelaskan tentang Asma'u Al-Husna? Asma'u Al-Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asma'ul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Baiklah. Dari Asma'u Al-Husna ini yang akan kita pelajari adalah ada 7. Yang pertama adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Jami, Al-Akhir, Al-Adil, dan Al-Akhir. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya Asma'u Al-Husna itu adalah bagian dari kehidupan kita, di mana Asma'u Al-Husna itu harusnya menjadi contoh sebagai perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh Asma'u Al-Husna Al-Karim itu adalah kita bisa memberikan apa yang kita miliki, yang kita bisa membantu orang lain yang tidak memiliki. Contoh misalnya kemarin itu adalah salah satu gempa yang terjadi di Cianjur. Untuk menerapkan sikap Al-Karim itu adalah kita bisa memberi apa yang kita punya kepada orang yang mengalami musibah. Itu adalah salah satu contoh dari Asma'u Al-Husna Al-Karim. Mungkin ada dari salah satu siswa yang akan menjelaskan tentang Al-Akhir.
menjawab? Iya, silakan. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih. Itu adalah pengertian dari al-akhir, di mana al-akhir itu adalah Allah yang bisa menetapkan kehidupan kita pada akhirnya, yang kemudian nanti ketika pada hari kiamat kita akan dikumpulkan, dan itu merupakan bagian dari al-akhir. Oke. Kita akan membuat nanti kelompok kita akan membagi menjadi 4, di mana kita akan berhitung 1 sampai 4. Jadi yang masuk di nomor 1 adalah kelompok 1, yang 2 sampai 3 dan 4 begitu pun ya seterusnya. Jadi kalau kena nomor 4 berarti dia di kelompok 4. Kita mulai ya, berhitung dari sini ya. Coba hitung. 3. Lanjut. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dapat nomor 1 itu masuk kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, dan nomor 4 kelompok 4. Oke, silakan kita buat kelompok. Oke, ini dari masing-masing kelompok saya sudah membagikan teka-teki yang akan dibuat. Kalian cari jawabannya, kemudian kalau sudah menemukan jawabannya, maka teka-teki tersebut itu kalian tuliskan di papan tulis yang sudah saya siapkan. Kalau masing-masing kelompok itu menjawab dengan benar dan lebih duluan, maka dialah yang menjadi pemenang dalam teka-teki ini. Bisa dimengerti? Oke, silakan dikerjakan. Ya, kalau misalnya masing-masing kelompok sudah menemukan jawabannya, maka saya persilahkan untuk mengisi kolom yang sudah ada. Silakan. Ini bisa berebutan ya. Siapa yang cepat isi duluan dan selesai itu yang menjadi pemenang. Oke, kita beri aplaus ya. Ini sebagai pemenangnya adalah kelompok 1. Kelompok 2? Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baiklah, dari masing-masing kelompok nanti menyampaikan hasil diskusi tentang teka-teki silang yang sudah dilaksanakan ya. Kelompok 1, kita mulai dari kelompok 1.
Silakan. Ya, berdiri perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamal Setiawan, wakil kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang mengenai al-mu'min. Apa sih al-mu'min ini? Al-mu'min memiliki makna yang maha pemberi rasa aman. Asmaul Husna al-mu'min artinya yang maha pemberi rasa aman, yang melindungi dan menjaga makhluknya dengan sifat al-mu'min atau al-mu'min. Allah memberikan manusia keterangan dalam hatinya. Kemudian dua soal tadi At-Toha ayat 8 memiliki kandungan menjelaskan bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik yang dimaksud yaitu nama-nama yang ada dalam Asmaul Husna. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada hari ini. Ya, terima kasih ya atas kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok berikutnya yang menyampaikan kesimpulan dari diskusi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian tentang al-jami. Al-jami berarti Allah yang maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan Baiklah siswa sekalian, setelah selesai kita diskusi tadi, maka ada soal sebagai ukuran kita dalam menilai materi yang kita capai hari ini. Kalian akan mengisi soal-soal dari masing-masing peserta ya, masing-masing siswa. Baiklah, sekarang kembalikan ke mejanya masing-masing. Sekarang saya akan memberikan soal sebagai penilaian apakah kalian mencapai KKM yang sudah ditentukan ya, apakah pelajaran hari ini tercapai atau tidak dengan soal nanti yang akan saya berikan. Di depannya. Menyelesaikan soalnya, maka ini adalah sebagai penilaian akhir apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka saya akan meminta untuk ketua kelas membacakan doa penutup untuk pelajaran kita. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.